Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Salman, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada tayangan video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perasaan saya sangat puas dan bangga menjadi CGP, di mana saya mendapat kesempatan untuk mempelajari modul yang bagian dari passion saya, yaitu modul 3.3 ini, tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selanjutnya, saya merasa nyaman dan keilmuan dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan membangun lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid serta peran keterlibatan komunitas dalam membangun student agency semakin tercerahkan. Saya juga semakin paham menyusun program atau kegiatan sekolah yang berpihak pada murid dan tentunya membangun student agency. Dan pada dasarnya, murid memiliki potensi yang dapat kita gali dengan menampung ide dan gagasan yang keluar dari suara mereka. Walaupun suara itu berupa gagasan yang mungkin dianggap remeh, tetapi di balik hal tersebut dapat menjadikan kekuatan yang mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa bahwa dalam menyusun program atau kegiatan sekolah, tidak perlu melibatkan murid, akan tetapi setelah mempelajari modul 3.3 ini, peran murid sebagai student agency justru menjadikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid tumbuh dengan baik sehingga murid lebih bertanggung jawab dengan program sekolah. Intisari yang saya dapatkan dari modul ini yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memerdekakan mereka sesuai dengan kodratnya. Merdeka belajar merupakan tujuannya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Karena sejatinya, murid memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Artinya, setiap murid memiliki potensi masing-masing. Guru seyogyanya menumbuhkan kepemimpinan murid, sehingga murid memiliki suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership dalam proses pembelajarannya sendiri. Kita sebagai guru harus memfasilitasi murid dengan membangun lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Melalui student agency ini, maka akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran keterlibatan komunitas juga harus dibangun agar dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah yang nantinya berdampak positif pada murid. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memiliki beberapa karakteristik, yaitu menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Yang ketiga, keterampilan dengan proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Keempat, menerima dan memahami kekuatan diri, sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, membuka wawasan menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempatan dan kesulitannya sendiri. Keterkaitan yang dapat saya lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya yaitu pengelolaan program sekolah tentunya harus berdampak pada murid dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah berupa merancang dan mengelola program sekolah secara cermat dan tepat. Keterkaitan modul ini dengan modul-modul sebelumnya saling mendukung dan melengkapi dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Program yang berdampak positif pada murid adalah inisiasi dan pengelolaan sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Akhirnya terwujudkan rasa bahagia dan sejahtera atau well-being dan budaya positif di sekolah. Kodrat anak yang memiliki ragam potensi dan bakat dapat tergali dan dituntun menuju kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengenali program atau kegiatan sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi
Dan refleksi evaluasi dilakukan secara kolaboratif dan memberdayakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Akhirnya dampak positif pada murid sebagaimana yang diharapkan terpenuhi secara menyeluruh. Perencanaan program dilaksanakan secara kolaboratif berdasarkan kebutuhan murid dengan mewujudkan lingkungan karakteristik yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, didukung sumber daya, aset, modal, potensi, kekuatan yang dimiliki sekolah melalui prakarsa perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif Bagja, memberikan ruang murid pada suara, pilihan, dan kepemilikan. Pelaksanaan program atau kegiatan ini memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin dalam proses belajarnya sendiri. Murid mampu mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan sendiri melalui proses yang memberdayakan sehingga murid mampu menjadi agen perubahan, dan guru menjadi mitra belajar murid dengan menuntun dan memberikan umpan balik atau feedback atas capaian perkembangan belajar murid. Evaluasi terhadap program atau kegiatan ini, maka guru dan murid berkolaboratif melakukan penilaian, refleksi evaluasi secara menyeluruh, sistematis, berkala, dan berkelanjutan untuk mengukur seberapa efektif dampak positif yang diharapkan muncul. Kegiatan reflektif evaluasi untuk mengetahui apakah program atau kegiatan sudah efektif, memenuhi tujuan yang diharapkan, dan apakah program atau kegiatan telah mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, baik itu suara, pilihan, atau kepemilikan. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia dan sehat Bapak Ibu guru hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.